Pertama kami melaporkan saudara Nur Sugi atas komentarnya di media sosial YouTube pada saat acara bersama saudara Refli Harun, di mana dia menyatakan dan mengumpamakan NU sebagai bis umum yang supirnya mabuk, kondekturnya teler, kenetnya ugal-ugalan, dan isi bisnya itu adalah salah satunya dia menyampaikan isi bisnya adalah PKI liberal dan sekuler. Nah, ini menurut saya telah mencemparkan nama baik Nahdlatul Ulama, juga menyampaikan ujaran kebencian sesuai dengan Undang-Undang ITE. Maka kami sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, kita laporkan kepada aparat kepolisian agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena saya melihat saudara Bersugi ini telah berkali-kali menyampaikan ujaran-ujaran kebencian kepada beberapa pihak, tapi selama ini kan tidak pernah diproses secara hukum. Maka ini atas nama pribadi maupun ternyata rekan-rekan Ansor juga ikut membackup, dan ini kita laporkan secara resmi kepada aparat kepolisian, khususnya di Polres Jember, dan saya minta aparat kepolisian Polres Jember untuk segera menindaklanjuti laporan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar masyarakat itu tetap tenang untuk menghadapi persoalan itu. Pun sampai ketemu di pengadilan, haram hukumnya saya mundur, haram hukumnya saya takut kepada hukum selain Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Intermezzo saudaraku ya, keren. Beberapa menit yang lalu kita live di Kompas TV, di konfrontasi sama teman Banser yang dari Jember ya, yang sudah positif melaporkan saya di Jember. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, saya anggap ini hidangan takdir ya, nggak masalah. Skenario Allah, takdir Allah, dan semua pasti ada hikmahnya. Dan saya juga nggak sekali dua kali ya yang seperti ini. Itu nikmat ya, kita nikmati, itu nggak masalah. Yang kedua, terngiang di pikiran saya tadi itu, teman Banser yang dari Jember tadi itu bilang, katanya Nur Sugi, Nur Sugi, dia nyebut nama saya aja salah gitu ya. Itu artinya dia tidak tahu hakikat batin saya, dia nggak paham. Jangankan hakikat batin saya, kulit ari saya aja dia nggak kenal. Berarti dia hanya mungkin korban video-video potongan dari akun-akun sampah atau korban taklid buta, wallahu a'lam bishawab ya. Sedangkan nama saya aja dia nggak kenal gitu ya, ada salah-salah nyebutnya. Jadi dia bilang Nur Sugi itu nggak kapok-kapok gitu. Mungkin maksudnya nggak kapok sudah dilapor-laporkan, mungkin gitu ya. Nah di situ yang saya, ini sudut persepsi, sudut pandang berbeda. Justru di dalam pandangan saya itu, saya pikir Banser yang nggak kapok-kapok gitu kan. Ya sudah mendolimi orang, mendolimi saya, mendolimi waktu saya, mendolimi uang saya, itu kan. Itu nyata, itu hakikat. Ngomong hakikat itu berarti Allah ya, yang menilai Allah. Surabaya dan Palu itu kan saya nggak salah. Mau balas 1 juta Al-Quran saya berani lah. Kan kalau orang beragama itu kan sebenarnya selesai, secara Al-Quran itu selesai. Allah di dalam Al-Quran kan memerintahkan, kalau dua orang berselisih, ada dua pendapat yang berselisih, kembali ke Al-Quran, kan begitu. Atau kalau sudah saling nggak percaya misalkan, ya kan sudah nggak ada pegangan secara syariat atau secara apalah, secara hukum, secara pedoman dunia, kembali aja ke Al-Quran, kan begitu.
Saya pikir Banser yang tidak kapok ini dengan melaporkan saya ini. Ya, loh, saya ulang ya, di Surabaya dengan yang di Palu. Demi Allah, wallah itu bukan saya yang salah. Bukan berarti saya sok bener, bukan. Sudah bosan saya menampilkan kronologinya. Di depan hakim sudah saya sampaikan di dalam pledoi itu. Ya, bahkan saya mau mubahalah di depan hakimnya, kan hakimnya yang menolak. Nggak mau, nggak boleh. Akun Generasi Muda NU Facebook nulis 20 daftar Ustadz radikal dan Wahabi. Tengku Zulkarnain, Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat masuk di situ, Gus Nur. Coba, ayo. Tak labrak lewat video. Tiba-tiba dilaporkan sama pengurus NU. Yang laporkan bukan akun, padahal saya marahnya ke akun, ngelabraknya ke akun. Yang laporkan pengurus NU. Dan pengurus NU ini gak kenal sama akun itu di pengadilan. Hah? 3 bulan itu sidang tiap minggu itu. Waktu, tenaga, pikiran, uang. Kamu yang dolimi saya. Mau bilang gak kapok-kapok. Makanya ukurannya Allah aja lah. Terserah, kamu tetap merasa benar karena kamu NU, Banser, Ansor, dan gak pernah salah. Ahli surga, wallah alam, nanti hitung-hitungannya di akhirat nanti. Atau nanti hitung-hitungannya audit alam, itu mundur dari sekarang, kan gitu. Nah, saya pikir saya nggak kapok katanya. Tidak bisa saya kapok, mana ada orang nggak salah kapok. Gitu. Dan saya ngomong NU ini seperti sopir bis yang sopirnya mabuk itu nggak sekali 2 kali, udah dulu juga pernah ngomong. Dan tadi di Kompas juga saya sampaikan bukan saya saja yang ngomong. Ada Habib Taufik juga ngomong seperti itu dan banyak sekali. Ya, bahkan Pondok Situ Bondo aja pernah itu terjadi mufarokoh itu, memisahkan diri dari struktural NU. Jadi sudahlah. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti alur ini. Pantang hukumnya, haram hukumnya, saya mundur, saya lari dari apapun hukum dunia ini. Camkan itu ya. Ini nggak ada urusannya sok bener, sok suci, nggak ada. Sok merasa bener, nggak ada. Ini urusan sama-sama yakin, sama-sama merasa benernya aja. Kalau bagi saya sih ini simple. Coba buka, teman-teman ya, buka YouTube coba. Ketik Gus Nur gitu. Saya punya akun Munja Channel, hanya itu yang resmi. Yang lain coba buka. Saya nggak usah sebut, jijik saya menyebutkan itu. Itu kan akun-akun siapa itu? Motong-motong video saya, menjadikan parodi, ya, mencari-cari kesalahan saya, fitnah saya, atau sebut saja satu Banser namanya Satrio, coba masih ada kok akunnya, XA Satrio, udah ketik, ada berapa ratus video itu menghujat habis saya. Tidak saya laporkan. Nah itu bedanya. Kalau dia bilang laporkan aja negara hukum, nah itulah bedanya. Sudut pandangnya, dimensinya, ruang dan waktunya nggak sama. Gampang aja ngelaporkan, tapi kan nggak ada waktu ngurusi begitu-begitu aja. Nah jadi Satrio, tiada hari tanpa menghujat saya. Wedus, dajjal, iblis, setan, anak pelacur, goblok, dungu, munafik, penjual agama, nyenuk nyungsep di JBL. Ada kan? Itu kan hoax semua. Coba lebih parah mana menghujatnya. Tapi alhamdulillah belum saya laporkan sudah dipanggil sama malaikat penjemput nyawa, malaikat Israel. Nggak tahu sekarang di alam barzah itu gimana nasibnya. Videonya masih ada di YouTube. Jadi bukan masalah ini negara hukum, laporkan aja ya, nggak semudah itu. Nomor 1 saya sibuk, nomor 2 saya nggak ada waktu. Sibuk sama nggak ada waktu sama ya. Nomor 2 banyak yang harus saya pikirkan, itu kepentingan umat, kepentingan rakyat, mikirin santri, yang nggak penting intinya. Dan saya bukan orang yang baperan, dikit-dikit lapor. Karena mungkin saya oposisi juga, jadi akhirnya timbul di alam bawah sadar saya itu percuma lah oposisi. Lapor juga nanti prosesnya lambat. Udah jadi gitu saudaraku ya. Saya hanya ingin ngomong apa istilahnya ya. Ya sudah, ketemu di pengadilan ya. Ketemu, mudah-mudahan diproses ya sama Pak polisinya. Kalau kan biasanya kalau saya yang dilaporkan copot itu.
Tiba-tiba langsung dipanggil jadi saksi, tidak lama jadi tersangka. Terus apa tadi? Terdakwa. Enggak, langsung masuk ke pengadilan itu, langsung disidang. Biasanya begitu. Ya monggo, bismillah. Saya jadi ingat waktu itu saya di Riau, saya diperiksa di Palu ya, jadi saksi. Terus kemudian saya berangkat safar ke Riau. Dapat 1 minggu kemudian dapat panggilan yang kedua, harap hadir saudara Gus Nur Sugi Nur Harja ke penyidik Pak Putu hari Senin tanggal sekian. Alhamdulillah saya telepon semua lawyer, gimana ini saya safar ini, tapi ini ada panggilan, harus datang apa enggak ini sebagai tersangka. Kata lawyer, datang aja, batalkan semua safari dakwahnya. Akhirnya saya batalkan semua. Bismillah, Senin akan menghadap ke penyidik di Palu. Sudah niat, batal semua dakwahnya hari Senin. Ternyata qadarullah, Allah nggak mengizinkan saya hadir karena hari Jumatnya menjelang maghrib, Sabtu menjelang maghrib itu, Jumat malam maksudnya, Jumat sore ya menjelang maghrib, Palu dihantam musibah dahsyat, ya, gempa, tsunami, likuifaksi, sehingga saya nggak jadi datang. Nah itu kan audit alam semua, bukan berarti kualat saya nggak ada hubungannya sama saya, tapi itulah, ya, itulah yang namanya hakikat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke saudaraku ya, ini sekedar intermezzo, nanti tak sambung, mudah-mudahan segera diupload sama Kompas TV-nya, nanti kita jadikan satu. Jadi ini mudah-mudahan konten ini menambah ya menambah rame-rame media sajalah. Kalau menurut saya sebenarnya nggak penting. Gini loh, kalau terakhir ya, 2 menit terakhir ya, Banser ini kan ngalah-ngalahi tentara, ya kan? Di satu momentum Banser itu udah melebihi polisi, melebihi tentara kan, ya kan? Punya badan intelijen sendiri, punya senjata sendiri, kan? Punya tank sendiri, ya? Punya Densus sendiri, kan? Banser, Ansor ini kan organisasi yang paling besar katanya sedunia, kan? Paling besar, NU ini juga. Lah jadi saya tuh heran, kenapa kok ngurusi saya gitu? Kok nggak ngurusi mata uang ini anjlok, ekonomi anjlok? Kok nggak ngurusi Harun Masiku? Kok nggak ngurusi Jiwasraya? Kok nggak ngurusi 700 petugas KPPS yang mati misterius? Kan Banser ini kan lebih hebat dari TNI maksud saya. Kok nggak ikut demo sama buruh yang menuntut haknya yang sekarang? Kok nggak bela mahasiswa, bela buruh yang tercecer-cecer darahnya itu? Daripada ngurusi kecoak curug kayak saya gini nih, gitu loh maksud saya. Gimana ini coba? Bangsa ini udah sakaratul maut gini, katanya NKRI harga mati. Siapa yang selalu neriak NKRI harga mati itu siapa? Kan Banser. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, Rek. Allahu Akbar. Tak tutup. Gak enak kalau nggak ditutup. Oke. Nah, ya 1 menit ya. Kan harusnya itu yang diurus itu. Betapa besar masalah bangsa ini. Kemiskinan, pengurusakan akidah, penista Nabi, penista Rasul, penista Al-Quran. Itu yang diurus. Sesuai dengan namanya, Banser, Ansor. Ngurusi Nur Sugi, kecoak curut gini kan, menurut kalian kecil lagi, ngapain diurus? Dan yang terakhir, banyak orang-orang NU, ya, sesepuh-sesepuh NU yang masih baik sama saya. Ya, ini tanda tanya ini saya ini. Jadi ini NU yang mana ini kamu ini? Anda ini NU yang mana, Banser yang mana? Sampai ketemu di pengadilan, haram hukumnya saya mundur, haram hukumnya saya takut kepada hukum selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.